seperti yang saya sudah katakan, saya memulai perjalanan panggilan di tahun 2003 ketika masuk seminari Kakaskasen. Waktu itu kita ingat Pastor Jansen baru 2006. Waktu itu Pastor Jansen baru ditabiskan dan memulai masa neomisnya di seminari Kakaskasen, dan waktu itu kami masuk kelas 1 bertemu dengan Pastor Jansen dan staf-staf yang lain. Lalu kemudian perjalanan panggilan berjalan, dan ketika ditanya apa motivasi saya untuk masuk seminari, waktu itu saya tidak punya motivasi apa-apa. Karena waktu itu kami di SMP Maristella Sambiun, ketika diumumkan siapa yang mau ikut tes seminari, kami berlomba-lomba angkat tangan, terutama yang anak asrama. Alasannya 2. Pertama, supaya tidak ikut pelajaran hari itu, jadi libur. Dan yang kedua, supaya kami makan gratis di pastoran. Karena waktu itu kami di asrama memasak sendiri. Mungkin ada juga pastor-pastor dan teman-teman yang mengalami. Kami di asrama waktu itu masak sendiri. Dan kesempatan untuk tidak memasak dan makan gratis merupakan kesempatan yang sangat berharga. Dan itulah yang menghantar saya dan beberapa teman untuk tes masuk seminari. Kemudian masuklah ke seminari melalui perjalanan demi tingkat dari kelas demi kelas sampai akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan di seminari Kakaskasen. Dengan waktu itu kami masuk 50. Salah satunya Pastor Chris ada di sini. Dari kemudian dia melanjutkan ke SMA Rosada 5 Tondano, bertemu dengan Pastor Made yang ada di sudut sana. Dan kemudian dia melanjutkan ke seminari Agustiniano, dan saya tetap di seminari Kakaskasen sampai selesai bersama ke 19 teman yang pada waktu itu semua memilih untuk menjadi imam diosesan angkatan kami. Kami masuk ke Pondok Emmaus, kemudian berjalan dari waktu ke waktu sampai di Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng tahun 2011. Saya masuk di tingkat 1. Kami waktu itu sama-sama dengan bertemu lagi dengan Pastor Chris, ada Pastor Made di sini, kemudian ada Pastor Egi. Kami menjadi satu angkatan pada waktu itu, menempuh pendidikan selama 4 tahun untuk meraih gelar sarjana. Dan pada tahun 2015 kita boleh menyelesaikan gelar sarjana di seminari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Kita ingat pada waktu kita tingkat 3 itu pastor paroki kita yang kita cintai ini menjadi dekan komunitas dan kita menjadi sekretarisnya. Sormade masih ingat. Kami bekerja sama di komunitas Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng pada waktu itu. Dan tentu kisah yang sungguh-sungguh menjadi pelajaran berharga bagi saya yang kisah-kisah di masa pastoral. Di Seminari Pineleng itu, kalau pastoral biasanya 1 tahun atau 1,5 tahun. Dan kita menyelesaikan pastoral dalam waktu 4 tahun. Jadi kalau ada jadi pastor paroki, sesuatu SK lewat 1 tahun. Jadi 4 tahun. Ya tentu umat bertanya-tanya, mengapa? Karena saya harus mengulang dan mengulang. Mengulang di beberapa paroki. Di paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja, waktu itu dengan Pastor Will, saya gagal. Belum bisa menyelesaikan tahun pastoral. Kemudian yang kedua, saya harus mengulang lagi di paroki Santo Yohanes Penginjil Laikit. Kita pembimbing pastoral ada di belakang sana, ada dulu Pastor Berce Karunde. Jadi kalau umat sekalian lihat pastor yang gondrong sama dengan Tuhan Yesus itu kita pembimbing pastoral waktu di Laikit. Pastor Berce. Dan ketika di Laikit, mungkin kita sudah bilang di sini,
pada bulan Mei tahun 2017 karena kelalaian kekurangan saya, maka saya dikeluarkan dari seminar. Jadi dari orang 5 ini cuma kita yang pernah dikeluarkan dari seminar. Pada waktu itu sungguh merupakan sukacita, kekuatan yang begitu besar ketika Pastor Berce yang ada di belakang sana dulu memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap tinggal di paroki Laiki. Bersama dengan beliau, saya kemudian mulai membina, menguatkan kembali motivasi saya. Dan seperti yang sudah saya bilang pada waktu malam kebersamaan tanggal 29 itu, salah satu motivasi saya ini ketika ada orang tanya, "Frater asal dari mana?" Saya bilang, "Dari Banggai." Orang tanya lagi, "Banggai di mana?" "Di paroki Nulion." Dan apa jawaban mereka? Luar biasa. Nulion itu menghasilkan banyak imam, subur panggilan di sana. Dan jawaban ini memberikan motivasi yang besar kepada saya untuk lanjut. Dan saya ingat di bulan Juni tahun 2018 atas perkenanan Bapak Uskup dan Kuria Keuskupan, kemudian pihak seminari, saya bisa melanjutkan lagi panggilan saya. 2018 saya kemudian memulai lagi satu masa pastoral di paroki Santo Andreas Lola di bawah bimbingan Pastor Roni Singa ada yang menang. Dan dalam masa-masa itu kemudian dengan mengumpulkan motivasi yang telah saya dapat dari pengalaman-pengalaman itu, saya kemudian bisa berhasil melalui tahun pastoral. Dan sungguh merupakan rahmat yang luar biasa yang orang juga tidak tahu akhirnya mempertemukan kami berlima ini. Dan kami berempat yang berasal dari Banggai Kepulauan. Jadi kalau ingat-ingat ketika ada orang tanya, "Kenapa harus pastoral berulang-ulang?" Kita bilang karena kita kepala batu. Tapi akhirnya kita bilang kepala batu itu rupanya mendatangkan hikmat yang besar bagi banyak orang. Dan mungkin juga secara berkelakar orang boleh bilang terselenggaranya acara akbar ini karena kita kepala batu. Jadi mari bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin orang berdosa, mungkin orang bersalah, tapi tidak semua dosa dan salah itu mendatangkan kehancuran. Selalu akan ada hikmat yang boleh orang petik. Dan akhirnya kami berlima membangun sebuah persahabatan yang baru. Karena orang ini berasal dari 4 angkatan. Saya dan Chris yang paling tua, kemudian ada Pastor Jito, ada Pastor Stanley, dan ada Pastor Berlin yang paling muda. Dan persahabatan itu dengan dalam waktu yang singkat terjalin sungguh erat. Sampai-sampai orang kalau mau kemana-mana, biar orang saja 5 kamar, orang yang mau, orang mau mesti 1 kamar untuk orang berlima. Ketika tahu dia kenal juga, orang mulai terpisah di mana-mana. Tapi dengan kecanggihan media sosial yang ada, orang selalu rutin berkomunikasi lewat Zoom atau lewat video call. Persahabatan kami yang akhirnya sungguh-sungguh menguatkan dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kami saling memberi, saling berbagi, dan menghantar kami berlima sampai pada tabisan yang suci. Dan ketika melihat ke belakang, teman-teman dari Seminari Kakaskasen, kami Pastor Yansen tahu masuk 50, syukur kepada Allah yang jadi ada 1 orang yang berdiri di depan Anda sekalian. Tepuk tangan yang meriah untuk Mustafa. Dan tentu ini merupakan rahmat yang dihasilkan bukan karena kehebatan atau kepintaran atau kegigihan saya semata, tapi karena ada banyak orang yang sungguh-sungguh mendukung.
Oleh karena itu, dalam kesempatan yang kita bilang penuh rahmat ini, kita mau berterima kasih kepada keluarga, papa dan mama, adik yang mendukung lewat doa dan doi. Karena kita kalau habis doi pasti minta papa mama. Kemudian ada para pastor yang membimbing, mengajarkan baik pengetahuan maupun pengalaman. Terima kasih kepada umat beriman yang senantiasa mendoakan. Kita percaya bahwa rahmat tabisan ini bukan rahmat yang cuma orang yang beroleh, tapi tabisan ini adalah hasil dari kerja keras umat Paroki Mulyo. Tepuk tangan untuk seluruh umat. Jadi bukan cuma saya yang berusaha, bukan cuma keempat teman lain yang berusaha, tapi umat juga berusaha. Pastor Teddy bilang tadi malam, berapa lutut umat yang harus terluka karena berdoa untuk orang. Dan itu menjadi buah. Tabisan ini menjadi buah dari doa-doa umat sekalian. Bukan cuma doa, materi, dukungan moral, nasihat-nasihat itu sangat berguna. Dan akhirnya untuk perayaannya sejak tanggal 29, kemudian hari ini ronde kedua menurut Pastor Madi, saya hendak berterima kasih pertama-tama kepada Pastor Madi dan Pastor Cheryl sebagai pastor paroki yang menjadi panitia lokal untuk perayaan ini, dengan panitia dari Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Mulyo dan umat yang telah bekerja keras. Tentu panitia ini didukung oleh banyak pihak, maka terima kasih pula kepada Pastor Kor Kuligeban, Pastor Fikap Kepanlu Banggai yang senantiasa mendukung persiapan dan penyelenggaraan acara-acara kami hingga sukses. Dan terima kasih kepada pihak keuskupan, kepada Bapak Uskup, kepada Kuria, kepada semua pihak yang mempercayakan kepada kami penyelenggaraan acara ini, kepada panitia. Terima kasih kepada Rukun Maristela yang juga memberikan dukungan yang sungguh besar untuk penyelenggaraan acara ini. Terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, teristimewa Desa Mulyo yang menjadi pendukung yang sungguh-sungguh luar biasa dalam membantu penyelenggaraan acara ini. Terima kasih kepada semua, tak lupa tadi malam Monsinyur bilang dalam sambutannya, terima kasih kepada tenaga umat. Mungkin umatnya tak banyak kasih doi, tapi umat menyumbang sangat banyak tenaga. Kita tahu nih, pembuatan panggung ini yang sungguh indah. Ibu-ibu yang memasak di dapur umum di belakang sana, Monsinyur bilang, coba orang hitung berapa banyak biaya yang harus orang keluarkan untuk membayar tenaga itu. Tapi umat tidak minta apa-apa. Umat cuma mau orang bersyukur sama-sama. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan akhirnya seperti kita punya moto tabisan, mari tetap saling mendoakan. Orang berdoa untuk umat, umat berdoa untuk orang. Supaya akhirnya apa yang umat harapkan, tapi juga apa yang orang harapkan dari umat bisa sama-sama tercapai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat.